Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taruna atas nama Fauzan Hidayat Jangko, Prodi MP dengan nomor induk Taruna 24201060. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi pengertian gesekan dan gaya gesek. Gesekan dan gaya gesek adalah fenomena fisika yang umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jenis-jenis gesekan. Gesekan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan kondisi dan medium yang terlibat. Berikut adalah jenis-jenis utama gesekan. 1. Gesekan statis. 2. Gesekan kinetis atau gesekan dinamis. 3. Gesekan fluida. Koefisien gesekan. Koefisien gesekan adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar gaya gesek yang terjadi antara dua permukaan yang bersentuhan. Koefisien gesekan dilambangkan dengan simbol garis miring buka kurung garis miring MU garis miring tutup kurung dalam kurung MU dan merupakan nilai tanpa dimensi. Terdapat dua jenis koefisien gesekan yang utama. Pertama, koefisien gesekan statis. Kedua, koefisien gesekan kinetis. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya gesek. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi besarnya gaya gesek antara dua permukaan adalah: pertama, gaya normal atau N. Kedua, kekerasan permukaan. Yang pertama, gaya normal atau N. Gaya normal adalah gaya yang tegak lurus terhadap permukaan kontak. Semakin besar gaya normal, semakin besar gaya gesek yang terjadi. Ini karena gaya normal yang lebih besar menyebabkan permukaan saling menekan lebih kuat. 2. Kekasaran permukaan. Permukaan yang lebih kasar memiliki lebih banyak tonjolan dan lekukan yang saling mengunci, sehingga meningkatkan gaya gesek. Permukaan yang halus memiliki gaya gesek yang lebih kecil. 3. Luas permukaan kontak. Secara teori, luas permukaan kontak tidak mempengaruhi gaya gesek dalam kondisi ideal. Namun, dalam praktiknya, pada beberapa kasus, luas permukaan kontak dapat mempengaruhi gaya gesek karena distribusi tekanan yang tidak merata. 4. Kecepatan relatif. Pada gesekan fluida, kecepatan relatif antara benda dan fluida sangat mempengaruhi gaya gesek. Semakin tinggi kecepatan, semakin besar gaya gesek fluida yang terjadi. Contoh gesekan dalam kehidupan sehari-hari. Gesekan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana gesekan berperan dalam aktivitas sehari-hari. Pertama, berjalan. Gesekan antara sol, sepatu, dan lantai memungkinkan kita untuk bergerak maju tanpa tergelincir. Tanpa gesekan, ketika tidak akan bisa berjalan. Kedua, mengendarai mobil. Gesekan antara ban mobil dan jalan memungkinkan mobil untuk bergerak, berbelok, dan mengerem. Desain tapak ban dirancang untuk memaksimalkan gesekan. Ketiga, menulis. Gesekan antara ujung pensil atau pena dan kertas memungkinkan kita untuk meninggalkan jejak tinta atau grafit, sehingga kita bisa menulis dan menggambar. Keempat, mengerem sepeda. Gesekan antara kampas rem dan roda sepeda memungkinkan kita untuk memperlambat atau menghentikan sepeda dengan aman. Keuntungan dan kerugian gesekan. Gesekan memiliki dua sisi mata uang, yaitu keuntungan dan kerugian. Memahami keduanya penting untuk mengoptimalkan sistem dan proses yang melibatkan gesekan. Keuntungan gesekan. 1. Memungkinkan gerakan dan pengereman yang aman dan terkontrol. 2. Memungkinkan kita untuk memegang benda tanpa tergelincir. 3. Memungkinkan proses penulisan dan penggambaran. 4. Memungkinkan berbagai mekanisme kerja seperti transmisi daya pada mesin. Kerugian gesekan. Pertama, menyebabkan keausan pada komponen yang bergerak, mengurangi umur pakai. Kedua, menghasilkan panas yang dapat merusak komponen dan mengurangi efisiensi. Ketiga, menyebabkan hilangnya energi.
sehingga mengurangi efisiensi sistem secara keseluruhan. Cara memperbesar dan perkecil gesekan. Dalam banyak aplikasi, penting untuk dapat mengendalikan gaya gesek, baik dengan memperbesarnya maupun memperkecilnya. Berikut adalah beberapa cara untuk melakukannya. Memperbesar gesekan. Pertama, menggunakan material dengan permukaan yang lebih kasar. Kedua, menambah gaya normal atau misalnya menekan lebih kuat. Ketiga, mengeringkan permukaan untuk mengurangi efek pelumasan. Memperkecil gesekan. Pertama, menggunakan pelumas atau misalnya oli gemuk untuk mengurangi kontak langsung antar permukaan. Kedua, menghaluskan permukaan untuk mengurangi tonjolan dan lekukan. Ketiga, menggunakan bantalan atau bearing untuk mengganti gesekan geser dengan gesekan menggelinding yang lebih kecil. Keempat, menggunakan lapisan anti gesekan dalam kurung atau misalnya lapisan teflon. Aplikasi gesekan dalam teknologi. Gesekan memiliki berbagai aplikasi penting dalam teknologi. Beberapa contoh adalah: pertama, sistem pengereman. Sistem pengereman pada kendaraan memanfaatkan gesekan antara kampas rem dan cakram atau tromol untuk menghentikan kendaraan dengan aman. Kedua, ban kendaraan. Desain tapak ban dirancang untuk memaksimalkan gesekan dengan jalan, memberikan traksi yang optimal untuk akselerasi, pengereman, dan pengendalian kendaraan. Ketiga, kopling. Kopling pada kendaraan memanfaatkan gesekan untuk mentransfer daya dari mesin ke transmisi, memungkinkan pengemudi untuk mengubah gigi dengan lancar. Keempat, bantalan atau bearing. Bantalan digunakan untuk mengurangi gesekan pada poros berputar, memungkinkan mesin dan peralatan beroperasi dengan lebih efisien dan mengurangi keausan. Soal dan pembahasan contoh gesekan. Soal. Sebuah balok bermasa 5 kg diletakkan di atas lantai horizontal. Koefisien gesekan statis antara balok dan lantai adalah 0,4 dan koefisien gesek kinetis adalah 0,2. Jika gaya horizontal sebesar 15 N diterapkan pada balok, apakah balok akan bergerak? Jika ya, berapakah percepatan balok? Pembahasan. 1. Hitung gaya normal. 2. Hitung gaya gesek statis maksimum. Karena gaya horizontal yang diterapkan dalam kurun 15 N lebih kecil dari gaya gesek statis maksimum dalam kurung 19,6 N, balok tidak akan bergerak. Kesimpulan. Gesekan dan gaya gesek adalah fenomena fundamental dalam fisika yang memiliki dampak signifikan dalam kehidupan sehari-hari dan berbagai aplikasi teknologi. Memahami konsep gesekan, jenis-jenis faktor yang mempengaruhi, serta memperbesar dan memperkecil gesekan sangat penting untuk mengoptimalkan sistem dan proses yang melibatkan gesekan. Dari memungkinkan kita berjalan dan mengendarai kendaraan hingga memungkinkan sistem pengiriman dan transmisi daya. Gesekan memainkan peran krusial dalam berbagai aspek kehidupan kita. Dengan terus mempelajari fenomena fisika lainnya, kita dapat mengembangkan teknologi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Semoga materi ini memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai gesekan dan gaya gesek. Baik, itulah salah satu presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.